Perlu nggak sih ikut bootcamp kalau kita pengen jadi UI UX designer? Wajar nggak sih atau worth it nggak sih kita keluar jutaan rupiah cuma untuk bootcamp beberapa bulan? Nah, pertanyaan itu bakal aku jawab di video kali ini, dari mulai worth it gak bootcamp sampai alternatifnya kalau nggak ikut bootcamp untuk jadi UX designer, berdasarkan pengalaman pribadi aku ikut kurang lebih 4 bootcamp selama 2 tahun ini. Oke, jadi aku bakal jawab semua di video kali ini. Oke, kita bahas yang pertama ya, apa itu bootcamp. Nah, pertama-tama ini bootcamp aku ngambil sumbernya dari internet, tapi menurut aku ini benar. Jadi bootcamp itu intinya adalah pelatihan intensif yang bertujuan meningkat kemampuan kita. Di sini kasa UI UX design ya, dan membuat portofolio bareng para praktisi digital yang berpengalaman dan juga cuma perlu beberapa bulan tanpa harus punya background yang sesuai awalnya. Jadi itu maksudnya tuh gini, bedanya sama kuliah yang kita belajar mungkin 4 tahun gitu, satu semester satu modul atau satu minggu satu modul, satu semester itu biasanya kita cuma belajar kayak kulitnya dulu, nanti habis makin lama makin dalam. Kan kalau kuliah kayak gitu ya. Kalau bootcamp itu kita cuma butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Dan di bootcamp ini tuh kita bukan diajarin sama dosen. Bedanya kalau dosen kan harus ngambil S2 atau S3 gitu. Mereka yang udah memang di bidangnya belajar secara akademik. Tapi kalau misalnya bootcamp, kita diajarin oleh para mentor yang memang udah kerja nih sebagai UI UX designer atau UX designer doang atau UX researcher di bidangnya di perusahaan besar biasanya dan beberapa tahun gitu. Dan mereka akan jadi mentor. Dan mereka mengajar sesuai pengalaman mereka langsung real di industri di lapangan seperti apa. Itu bedanya sama para dosen. Mungkin kalau dosen kan punya pakemnya lah ya, punya buku textbook yang diikutin. Makanya biasanya walaupun misalnya beda kampus, bisa mirip nih pelajarannya. Karena mungkin textbooknya sama gitu. Tapi kalau misalnya bootcamp, beda bootcamp atau bahkan beda mentor, itu beda kadang-kadang yang diajarkan. Karena pengalaman si mentor itu juga beda gitu. Jadi kadang yang diajarin itu ilmu praktisnya, bukan cuma sekedar teorinya. Walaupun kayak teorinya mungkin mirip-mirip karena sumber yang diambil, jadi mirip-mirip lagi gitu. Tapi ya ilmu praktisnya itu kayak cara ngedesain yang kayak gini atau cara ngeriset kayak gini itu beda-beda setiap mentor karena mereka udah punya pengalaman sendiri gitu. Nah, di sini aku akan share pengalaman aku ikut bootcamp itu kayak gimana. Di sini aku share dalam bentuk poin-poin ya teman-teman. Yang pertama, aku tuh pernah ikut 4 bootcamp. Tapi di sini aku cuma mau nge-share 2, yaitu ada di bimbing.id sama Apiari Academy. Nah, kenapa aku cuma share 2? Karena menurut aku yang masuk dalam kategori bootcamp yang biasanya tuh 2 ini, itu yaitu di bimbing sama Apiari. Yang dua-duanya itu sekitar beberapa bulan. Jadi Apiari aku ikut 1 bulanan, enggak, Apiari juga kalau nggak salah sih 1,5 atau 2 bulan sih. Nah, kalau di bimbing itu 3,5 bulan, hampir 4. Karena waktu itu bentrok sama, maksudnya waktu meet-nya itu bentrok sama lebaran, jadi sempat ada yang diundur, jadi kayak lebih lama gitu. Walaupun sebenarnya harusnya 3,5 bulan, atau 3 bulan bahkan. Jadi, cuma karena special case, waktu itu aku ikutnya pas di bulan Ramadan, jadi ada beberapa meet yang cancel, karena kan hari-hari kayak hari pertama puasa atau pas hari lebarannya, jadi kan di cancel gitu. Nah, kenapa yang 2 nggak aku share? Karena sebenarnya aku kurang rekomend yang 2 lagi sih, karena menurut aku kurang aja ilmunya. Jadi aku share 2 ini yang menurut aku oke gitu. Cuma bedanya kalau di bimbing kan UI UX aku ikutnya. Kalau Apiari aku ikut product management ya. Dua-duanya very recommended buat belajar. Jadi aku nggak cuma belajar UI UX sih teman-teman. Tapi di sini kita bakal fokus ke bagian UI UX desainnya aja. Nah, di sini aku bakalan ngasih lihat juga soal gimana pengalaman aku ikut bootcamp. Yang pertama, terutama waktu di bimbing ya, itu aku ikut batch 1-nya mereka. Sekarang tuh mereka udah 12, 13 atau bahkan lebih deh, aku lupa. Pokoknya udah belasan batch-nya. Aku sempat ngisi sih salah satu batch, tapi sebagai mentor tamu aja. Nah, waktu itu tuh batch 1, jadi masih awal banget. Aku ikut tahun 2021, tapi awalnya. Jadi kayak di Januari atau Februari 2021. Jadi kalau ini video ini akan aku upload mungkin di 2023 Januari, jadi kurang lebih kayak 2 tahun lalu lah ya. Kalau kurang lebih gitu. Nah, di sini aku ikut batch 1. Aku ikut batch 1-nya sekarang.
itu dengan harga 4 juta. Dan waktu itu aku nyicil 1 juta sebulan. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya berapa sih aku ikut bootcamp, nah dulu tuh harganya 4 juta teman-teman. Tapi ini disclaimer ya, ini tuh aku ikut tadi aku bilang di awal 2021. Jadi kalau video ini aku upload 2023 atau kemungkinan mungkin aku upload di tanggal 31, belum tahu sih, tapi di sekitar itu harganya udah beda. Nanti aku akan kasih lihat harga range sekarang, tapi per tanggal 29 Desember ya. Disclaimer juga. Jadi harganya mungkin nanti di 2023 akan beda lagi, mungkin harganya naik, mungkin turun, nggak tahu. Tapi dulu tuh aku ikut 4 juta. Aku inget banget, karena aku nyicilnya 1 juta sebulan selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan aku ikut tuh aku nyicil 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kena bunga nggak kena. Waktu itu karena si bimbing itu punya program nyicil sama mereka, jadi bukan nyicil lewat pihak ketiga. Nah, beberapa bootcamp itu sekarang juga punya kayak gitu. Yang aku lihat si Apiari juga punya, sebenarnya bisa cicilan juga. Cuma kalau yang Apiari aku bayar cash, nggak pakai nyicil. Beberapa bootcamp yang lain juga aku tahu mereka bisa nyicil gitu. Jadi bisa sekarang tuh udah bisa cicilan bukan cuma 4 bulan, bukan cuma 3 bulan, bahkan ada yang 12 bulan. Karena mereka sekarang udah pakai pihak ketiga. Jadi kayak Dana Cita atau bahkan pakai Kredivo atau yang lainnya, itu yang pokoknya study now pay later itu bisa berbulan-bulan. Walaupun nanti aku akan cerita sih kayak kenapa aku nggak, sebenarnya kurang rekomen yang model study now pay later, terutama terlalu lama gitu. Nanti aku akan cerita di akhir, setelah ini sih nggak di akhir, setelah ini aku akan cerita kayak kekurangannya dari hal itu karena aku pernah ngalamin gitu. Nyicil 1 juta sebulan dengan, ini real pengalaman aku ya. Jadi aku pernah yang bayar cash, pernah yang nyicil. Jadi aku tahu bedanya. Yang berikutnya aku belajar kurang lebih 3,5 bulan dan ada tugas akhirnya. Tugas akhirnya apa? Karena UI UX design, of course tugas akhir kita adalah membuat study case atau portfolio. Nah, untuk portfolio kita bikin 1 study case. Kalau pas aku dulu kita bikin study case UI design 1, itu jadi UI plus kayak UX research dalam 1 study case. Terus bikin 1 study case lagi buat UX writing. Jadi pas zaman aku itu 3,5 bulan tuh kita belajar dari research, design, sampai writing. Ini kayak aku tulis berikutnya. Jadi kita belajar 3-tiganya sekaligus gitu. Nah, walaupun beda-beda ya, jadi modulnya tuh aku inget banget minggu pertama UX research dulu, kayak beberapa minggu, terus abis itu baru masuk ke desain, abis itu baru masuk ke writing, kayak, jadi ada modul-modulnya gitu. Cuma mungkin sekarang udah agak beda setahu aku, pembelajarannya udah nggak gitu lagi. Udah nggak kayak dulu yang aku ikutin sih, setahu aku sekarang udah ada pembedanya gitu, udah kayak mungkin masing-masing desain sendiri, writing sendiri mungkin. Nah kalau dulu aku kayak gitu, dan belajarnya tuh setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi emang setahu aku semua bootcamp itu sekarang kalau misalnya ada pertemuan itu pasti di weekend atau di weekdays tapi di jam after office hour. Jadi kayak jam 7, jam 8 malam baru mulai. Karena emang ngejar targetnya tuh adalah mereka yang udah kerja sebenarnya atau mahasiswa semester akhir. Jadi biasanya kayak bukan di bukan jam-jam office hour gitu teman-teman, makanya nggak perlu khawatir kalau mau yang ikut bootcamp. Kebanyakan bootcamp tuh sekarang jamnya tuh emang jam-jam kayak jam Jumat malam gitu atau Kamis malam. Jadi buat yang sambil kerja tuh nggak masalah sebenarnya ikut bootcamp menurut aku, kayak karena kita punya waktu nih di after office hour-nya gitu. Karena para mentor kan juga kerja ya, pagi sampai sorenya, jadi pasti mereka juga bisa ngajar ya di jam-jam itu gitu. Nah, terus aku juga dapat kerja sebelum selesai bootcamp. Jadi kalau ada orang tanya ke aku, bootcamp tuh worth it gak sih? Worth it karena aku dapat kerja setelahnya. Walaupun nggak lewat penyalurannya. Jadi di sini aku garis bawahin, jadi aku bukan dapat kerja lewat penyaluran bootcampnya, tapi lewat lamar mandiri. Cuman karena aku dapat aku pakai portfolio dari hasil bootcamp dan juga kayak dari hasil belajar di bootcamp aku compile jadi portfolio, terus pakai buat ngelamar, terus akhirnya dapat kerja. Jadi kayak nggak lewat penyaluran bootcamp ya, tapi sebenarnya dapat kerjanya juga gara-gara ikut bootcamp. Kalau misalnya nggak ikut mungkin nggak dapat gitu kerjaannya, karena aku nggak punya gambaran dan juga nggak punya compile dari portfolio itu sendiri gitu. Jadi ada untung itunya sebenarnya sih tetap ya. Itu pengalaman aku pribadi yang memang real. Jadi by the way ini nggak disponsorin sama sekali sama bootcamp manapun dan pihak manapun. Video ini disclaimer aku buat
bener-bener murni pengalaman pribadi. So, jadi nggak aku tambah-tambahin ya. Kalaupun ditambahin ya berdasarkan pengalaman aja, nggak ada kayak aku dibayar atau disponsorin sama siapapun, nggak ada. Terus juga yang kayak aku dapat kerja itu juga bener aku dapat kerja mandiri. Teman-teman bisa cek LinkedIn aku keterima di April 2021, aku lulus bootcamp Mei 2021, jadi benar-benar sebelum lulus. Tapi ya dengan effort mandiri juga sebenarnya sedikit, jadi kayak ya itu pengalaman aku teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton terus kayak mikir pengen ikut bootcamp supaya dapat kerja, bisa nggak sih? Jawabannya bisa, tapi bukan berarti kita nggak punya effort gitu, bukan berarti kita ya nunggu aja sampai disalurin, nggak. Kita harus punya effort sendiri juga untuk ngelamar gitu. Yaitu pengalaman aku. Dan yang terakhir, aku mulai ngonten itu awalnya buat nilai tambahan bootcampnya gitu. Jadi pertama kali konten aku di Instagram itu cuma untuk dapat nilai tambahan, tapi ternyata banyak yang suka, jadi aku terusin kontennya kayak gitu teman-teman. Oke, next, kelebihannya ikut bootcamp tuh apa sih? Aku akan rangkum kelebihannya. Pertama, kita belajar langsung dari mentor, dan plus kita dapat koneksi dengan para mentor. Jadi kalau kita belajar dengan para praktisi, misalnya aku waktu itu salah satu mentor aku adalah UX designer Tokopedia gitu. Jadi aku jadi tahu gitu, oh di industri itu kayak gini, atau UX designer Gojek, aku jadi tahu oh di sistem Gojek itu kurang lebih sedikit di-share sama mentor itu kayak gini gitu. Standar industri itu segini gitu loh. Nah, itu aku tahu dari para mentor gitu, karena ikut bootcamp dan dapat koneksi, yang mana maksudnya kadang kan di luar pertemuan pun kita message gitu, kita nanya kayak Kak ini gimana, dia akan jawab kan, karena dia tahu pernah ketemu di bootcamp. Itu maksudnya yang koneksi. Dan kadang menurut aku yang mahal dari bootcamp itu bukan sertifikatnya, tapi koneksi dengan para mentornya itu yang mahal dan worth jutaan. Karena kalau nggak lewat bootcamp, gimana cara kita terhubung gitu dengan orang-orang di industri gitu. Kadang kita butuh something untuk bisa terhubung dengan mereka. Nah, menurut aku bootcamp adalah salah satu jembatan antara kita yang baru belajar sama mereka yang udah expert. Ada jembatan, ada gap gitu kan. Nah, kadang gap itu diisi dengan bootcamp. Itu yang mungkin menurut aku worth harganya jutaan tuh karena mengisi gap yang itu gitu. Tapi ya perspektif masing-masing, itu perspektif aku, makanya aku disclaimer ini semua based on pengalaman dan perspektif aku, bukan dari para ahli ataupun di sponsorin siapapun gitu. Yang kedua, ya tadi kayak aku bilang juga punya bayangan industri kayak gimana gitu kan, karena tahu dari para mentor. Pembelajaran terstruktur dan terjadwal. Ini tuh salah satu yang bikin aku ikut bootcamp sih. Karena aku orangnya nggak rapih gitu, nggak disiplin tiap hari bisa belajar. Kayak aku bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi aku butuh sesuatu yang ngedorong gitu. Nah, dengan adanya bootcamp, itu kita tiap minggu kan pasti pertemuan, tiap minggu ada tugas gitu. Jadi terstruktur nih, minggu ini kita belajar ini, minggu ini kita belajar itu, dan terjadwal gitu. Kita hari Sabtu kita misalnya meet jam 10 sampai 12, hari Minggu jam 10 sampai 12 lagi. Terus gitu kan tiap minggu. Jadi kita tahu, oh tiap minggu, hari Sabtu Minggu kita harus kosongin jam 10 sampai 12 siang buat ikutan meet. Terus kita harus kosongin misalnya jam 3 sore sampai jam 5 sore buat ngerjain tugas. Terjadwal gitu kan, setiap minggu ada jadwalnya. Itu kenapa benefit yang menurut aku benefit banget ikut bootcamp dibandingkan belajar mandiri. Kenapa? Karena belajar mandiri kan seringkali kita kayak ini ya, apa namanya? Kalau mood belajar, kalau enggak ya enggak belajar gitu kan. Kalau kita lagi pengen misalnya belajar A ya belajar A, kalau nggak pengen ya nggak belajar. Nah, dengan bootcamp itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak distruktur gitu, distrukturisasi sama pihak bootcampnya. Menurut aku itu salah satu kelebihan sih dan benefit untuk mungkin teman-teman yang kayak susah nih gitu bikin jadwal sendiri atau susah ikutin jadwal yang udah dibuat gitu. Kalau sama diri sendiri, kalau misalnya nggak ada yang ngawasin kan. Yang keempat, dipaksa gitu buat belajar ya. Tadi kayak aku bilang, karena setiap minggu kita ada tugas, setiap minggu itu ada pembelajaran baru, jadi kan kita kayak dipaksa ya otaknya untuk bisa nangkep gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita belajar sendiri, seringkali itu kita kayak nge-skip aja yang menurut kita susah, atau yang menurut kita kayak entar deh gitu. Misalnya kita belajar research gitu, terus kayak
susah nih research, langsung desain aja deh, kita skip kan, karena kita ngerasa males gitu. Nah, kalau di bootcamp, kita kan dipaksa untuk bisa materinya. Dan karena kita dipaksa buat bisa, ya otomatis masuk gitu di otak. Lebih mudah menurut aku ya. Jadi karena kalau aku tipikal lebih suka dipaksa dalam tanda kutip sih. Jadi kayak mau nggak mau jadi bisa gitu. Dan karena kita bayar, otomatis kita harus mau belajar dong gitu. Beda sama mungkin kalau dia gratis, itu bedanya menurut aku. Dan yang benefit kelima, ini juga menurut aku penting dan kayak berpengaruh, itu punya temen. Karena seringkali kita males atau kita udah nggak mau belajar lagi itu karena kita nggak punya teman-teman. Kalau teman-teman semua yang inget, apalagi sekarang, mungkin sekarang masih kuliah atau masih sekolah, itu pasti nggak deh. Kalau kita ujian di sekolah, terus kita punya teman yang sama-sama mungkin nggak bisa, bahkan gitu kan. Sebenarnya kita sama-sama nggak bisa gitu. Tapi kita ngeluh bareng, belajar bareng gitu kan. Terus pas nilainya keluar sama-sama jelek, kita ya sama-sama ketawa bareng atau sedih bareng gitu kan. Nah, bareng-bareng itu yang ngebuat kita walaupun nilainya jelek ataupun bagus, itu semangat gitu buat datang ke sekolah, datang ke kampus. Karena kita punya temen. Itu intinya sebenarnya. Jadi bukan karena belajarnya kita excited, bukan. Kita mau ketemu teman aja gitu. Nah, di bootcamp itu kayak gitu, kayak di sekolah. Jadi kita punya teman seperjuangan yang sama-sama bikin portofolio, sama-sama lagi nyari kerjaan. Jadi kita nggak berasa sendirian dan kita nggak gampang buat nyerah karena kita ngerasa ada orang lain kok yang sama gitu. Jadi kita kayak saling sharing, lu udah sampai mana, gue udah sampai sini gitu. Jadi lebih gampang untuk kita tuh nggak nyerah dan terus keep up everyday itu karena kita punya teman. Menurut aku itu benefit banget dengan ikut bootcamp. Dan terakhir malah sertifikat itu nomor terakhir. Jadi ini aku list dari nomor yang paling penting sampai nggak penting gitu. Menurut aku sertifikat itu justru yang paling terakhir. Kenapa? Karena sebenarnya balik lagi yang HRD lihat itu emang mungkin CV-nya. Tapi ketika user melihat itu portofolionya. Jadi sertifikat ada pengaruhnya, tapi nggak sebesar itu. Justru malah menurut aku yang paling besar itu ya para mentor, terus pembelajarannya sendiri dan juga temennya itu lebih worth menurut aku, berharga jutaan itu gitu dibandingkan sertifikatnya. Cuma emang sertifikat itu berpengaruh kalau misalnya teman-teman nanya nih, pengaruh nggak sih gitu kan di dunia kerja? Iya pengaruh, terutama untuk HRD. Karena di HRD itu dia ngelihat kayak orang ini tuh mau belajar gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang dilihat. Kayak sebenarnya pengaruhnya ada gitu. Kalau aku bilang pengaruhnya 0, enggak juga, ada tetap pengaruh dari sertifikat bootcamp itu ada. Cuman enggak sebesar itu. Gitu sih teman-teman. Aku next ya ke kekurangan. Kekurangan bootcamp yang nomor satu banget itu harganya mahal. Oke. Kedua, teman-teman harus luangin banyak waktu buat ikut bootcamp. Tadi kayak aku bilang, Kamis, Jumat, Sabtu itu pertemuan, belum bikin tugas gitu kan, belum kayak kita lagi bikin study case terakhir itu makan waktu 2 minggu dan lama gitu, maksudnya kayak nggak bisa sehari jadi sekebut semalam tuh nggak bisa. Belum kayak kalau tugasnya mesti nge-research, kita harus nyari partisipan gitu kan. Nah, semua itu tuh kayak perlu waktu gitu teman-teman. Jadi kekurangannya adalah kalau teman-teman ngerasa nggak bisa luangin waktu, berarti kayaknya kurang cocok sih. Apalagi ini tuh benar-benar perlu. Aku berasa sih waktu ikut di bimbingan aku belum kerja sih, tapi magang aja, jadi setengah hari, jadi masih bisa gampang lah untuk ikut bootcampnya. Karena waktu aku semester emang kebetulan juga semester akhir ikut bootcampnya dapat kerja, jadi kayak nggak banyak tugas kuliah atau kerjaan yang gimana, nggak 9 to 5 gini, nggak. Nah pas apiari kan udah kerja nih 9 to 5. Oh ya, by the way aku ikut yang dibimbing itu 2 tahun lalu hitungannya, 2021 itu pas aku emang semester akhir kuliah. Nah kalau udah sidang sih, jadi kayak tinggal dikit lagi emang lagi nyari kerja. Nah kalau si apiari itu aku ikut kayak mungkin 1 bulan lalu, jadi kayak pas aku lagi kerja kayak gini, lagi kerja sebagai UX designer di salah satu perusahaan gitu. Jadi
karena aku punya kerja di perusahaan otomatis 9 to 5 kayak teman-teman. Nggak, aku mungkin beda dikit, kayak aku 7.30 sampai jam 4.30. Lebih pagi aja sih, tapi intinya kan sama-sama kerja 8 jam kan. Nah, jadi berasa tuh ikut bootcamp di saat kerja 8 jam tuh berasa banget susahnya. Karena ternyata kayak kita harus ngatur jadwal gitu kan. Belum kadang kalau lembur gitu kan dan sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar bisa ngatur jadwal dan ngerjain tugas gitu. Jadi kekurangannya adalah itu perlu luangin banyak waktu. Karena ya bermasalah sama laptopnya, jadi aku ganti laptop guys. Jadi kita balik lagi ke kekurangan. Apa itu kekurangan? Jadi kekurangannya bootcamp adalah tadi udah aku jelasin sampai poin nomor 2 soal luangin waktu. Yang ketiga adalah nggak pasti dapat kerja. Jadi kalau walaupun banyak yang bilang kayak penyaluran kerja atau juga ada yang bilang kayak 100% job guarantee gitu. Tapi sebenarnya nggak pasti gitu. Kenapa sih nggak pasti? Karena tetap aja ada passing grade yang harus kita lewatin gitu. Dan juga belum tentu perusahaan suka gitu sama portofolio atau profil kita. Jadi walaupun nih 100% job guarantee terus juga bootcampnya benar-benar ngasih profil kita ke hiring partnernya, tapi kalau hiring partnernya nggak suka atau ya portofolio kita nggak memenuhi standar dari awal, kita nggak akan bisa gitu bahkan nyampe ke hiring partner. So buat teman-teman perlu diingat kalau yang mau ikut bootcamp karena pengen dapat kerja cepat, apakah bootcamp mempercepat dapat kerja? Iya. Apakah bootcamp memperbesar kemungkinan dapat kerja? Iya. Change-nya dan juga kemungkinan kerjanya bakal lebih gede dibandingkan kita ngelamar mandiri, dibandingkan kita belajar otodidak, tapi bukan 100%. Jadi apakah bootcamp pasti bikin kita kerja? Enggak jawabannya. Karena masih ada kemungkinan kita nggak dapat kerja ya karena hiring partner nggak suka kita. Atau ya nilai kita nggak cukup gitu buat dilempar ke hiring partner. Itu permasalahan yang harus teman-teman tahu, dan itu the truth about ikut bootcamp. Jadi buat teman-teman pertimbangin dari sekarang. Yang keempat, kekurangannya adalah sebenarnya beberapa materi itu bisa dipelajari mandiri atau otodidak. Jadi sebenarnya tuh balik lagi nggak semua materi bootcamp itu apa ya benar-benar fresh gitu. Walaupun kita emang diajarin sama para mentor berpengalaman, tapi ada materi-materi yang sebenarnya kita bisa belajar sendiri gitu. Jadi sebenarnya sumber internet kalau untuk belajarnya aja bisa gitu. Nggak harus sebenarnya kita ikut bootcamp. Cuma ya balik lagi dengan kelebihannya bootcamp yang tadi aku jelasin di awal, jadi pertimbangan kenapa orang-orang tetap ikut bootcamp. Yang kelima, dan balik lagi sebenarnya yang bikin kita kerja itu portofolio bukan sertifikat. Jadi sebenarnya apakah sertifikat bootcamp sepengaruh itu? Enggak jawabannya. Ini aku masuknya kekurangan karena banyak orang yang ikut bootcamp atau ikut belajar cuma untuk ngejar sertifikat gitu. Padahal sebenarnya nggak sepenting itu sebenarnya sertifikat ada ya. Balik lagi yang justru kita perluin adalah koneksi dan skill gitu yang kita dapat dari bootcamp balik lagi. Jadi ya itu kekurangannya teman-teman yang jadi pertimbangan mungkin kayak kenapa teman-teman mungkin kekurangan ikut bootcamp tuh ini kali ya menurut aku. Oh sama mungkin satu lagi yang aku nggak masukin tapi adalah materinya nggak cukup gitu. Jadi jangan cuma rely sama bootcamp materinya sampai sini. Nggak, kadang-kadang tuh banyak juga materi yang kita harus nyari tahu sendiri. Jadi nggak berhenti di situ. Sama kayak sekolah sih sebenarnya teman-teman, persis. Kita masuk ke range harga. Tadi kan ada yang nanya juga ya, range harga bootcamp sekarang tuh berapa sih? Kalau tadi kan aku bilang kekurangannya adalah harganya mahal. Emang semahal apa gitu kan? Dan tadi kan aku cerita kalau aku ikut bootcamp itu harganya 4 juta, tapi di tahun 2021 teman-teman. Bukan di saat-saat ini gitu. Maksudnya udah lewat lama lah, ya kan? Jadi harganya udah berubah juga gitu. Nah ini aku rangkum, aku ambil sumber dari internet teman-teman, dan ini harga per tanggal 29 Desember 2022. Jadi aku bikin slide ini, ngeriset soal harga bootcamp itu di tanggal 29 Desember. Nah, harganya segini. Jadi teman-teman kalau mungkin yang nonton video ini di 2023, dan ternyata pasti cek harganya beda, ya mungkin karena udah naik gitu, udah turun harganya. Ini karena aku lihat di 29 Desember ya teman-teman. Pertama di bimbing, itu harganya sekarang ini dari 7,9 sampai 12,9. Jadi 8 sampai 13 juta lah ya. Harganya setahu aku kenapa dia ada yang 13 juta, itu karena sekarang dia ada yang bisa langsung internship di company gitu kalau nggak salah. Jadi ya beda paket, teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya. Ada Binar Academy juga, ya 7,4 berarti ya kurang lebih harganya. Terus ada Purwadika, ini cukup terkenal, dan dia harganya tuh cukup bervariasi ya. Dari 17 juta sampai 46 juta. Jadi kalau ada yang bilang bootcamp sampai 40 juta, itu mungkin yang masuk Purwadika kali ya. Karena emang semahal itu sampai 46 juta. Ini aku lihat di websitenya, website resmi Purwadika. Nah, tapi setahu aku Purwadika itu bedanya sama bootcamp lain, dia tuh offline. Jadi bisa ketemu langsung sama pengajarnya. Tapi ya balik lagi harganya mungkin teman-teman disesuaikan dengan budget masing-masing. Ada harisni.com, itu dia harganya 3 juta untuk bootcamp UI UX-nya. Hektif juga bikin bootcamp UI UX, harganya di range 8 juta sama kayak di bimbing. Ada sekolah UIUX.com, ini aku nemu di internet, kayaknya dia mirip
sama yang lainnya, dan dia kayaknya di bawahnya Telkomsel. Mungkin teman-teman bisa kepoin sendiri, tapi harganya kurang lebih di 3.799. Ini yang aku lihat di website ya. Jadi ya, range harganya paling murah dari 3 juta, paling mahal di angka 46 juta. Di sekitar itu untuk bootcamp masing-masing. Nah, kalau teman-teman tertarik kayak apa aja sih yang harus dilihat dari bootcampnya, atau kayak kenapa aku pilih dibimbing dari semua bootcamp pilihan yang lain, mungkin aku perlu bikin video terpisah ya. Itu lebih kayak ngebahas apa yang kita harus lihat dari bootcampnya. Kalau di video ini aku lebih pengen bahas kekurangan, kelebihan, dan alternatif kalau kita nggak bisa ikut bootcamp. Jadi ya, mungkin aku bikin video terpisah untuk soal itu, tapi kurang lebih kayak gini gambarannya, teman-teman. Nah, next kita masuk ke, jadi intinya bootcamp itu cocok buat siapa? Nah, menurut aku bootcamp itu cocok buat yang serius dan emang pengen dalemin bidangnya. Contohnya kayak UI UX, emang pengen nih jadi UI UX designer gitu ketika lulus bootcampnya. Cocok buat ikut bootcamp, karena itu yang juga aku alamin. Jadi aku udah, kalau teman-teman lihat video aku sebelumnya, aku udah belajar UI UX beberapa bulan, dan emang aku pengen ketika lulus, emang udah pengen dalemin dan pengen berprofesi di bidang ini gitu. Itu yang bikin aku akhirnya ikut bootcampnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat video aku sebelumnya tahu kalau aku udah belajar mandiri dulu, jadi aku nggak sekedar ikut bootcamp. Kalau yang langsung ikut bootcamp tanpa belajar mandiri, bisa nggak? Jawabannya bisa juga. Cuman balik lagi ke seriusan, karena kan harganya lumayan ya. Sekarang tuh harganya tadi 3-46. Kita ambil rata-rata 8 juta deh. 8 juta tuh lumayan banget gitu. Nah, jadi makanya kalau teman-teman mau dalemin, mesti pastiin dulu teman-teman tuh mau di dalemin. Karena bayar 8 juta tuh lumayan banget. Kedua, ada budgetnya gitu. Karena balik lagi harganya dari jutaan gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya budget ya silahkan, tapi kalau nggak ada, mungkin bisa jangan dipaksa gitu. Berikutnya emang butuh pembelajaran yang terstruktur gitu. Jadi kalau memang teman-teman pengen ikut bootcamp karena memang butuh gitu belajar yang kayak di sekolah gitu, yang kayak emang ada jadwalnya, ya cocok, berarti emang cocoknya ikut bootcamp gitu. Kalau memang susah untuk belajar sendiri kayak aku alamin. Nah, berikutnya aku saranin jangan ikut bootcamp kalau hal-hal ini masuk ke kategori kalian. Pertama, masih belum yakin. Nah, kenapa jangan? Karena sayang banget uangnya gitu. Karena tadi harganya tuh lumayan sampai 8 juta. Nah, kalau teman-teman belum yakin, terus keluarin 8 juta cuma untuk sesuatu yang belum pasti gitu dilakuin, itu sayang banget sih. Jadi, saran aku kayak yakinin dulu, baru benar-benar ikut bootcampnya. Kedua, harganya belum sesuai sama budget. Nah, walaupun tadi kan di awal aku bilang banyak banget sekarang bootcamp yang bisa cicilan, yang bisa study now, pay later gitu kan. Nah, aku juga pernah lihat kayak di LinkedIn ada yang bilang nih kayak gini, kayak dia tuh pengen ikut pelatihan dengan metode study now, pay later, tapi papanya itu nggak setuju gitu, karena harganya kemahalan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman-teman harus sesuaiin sama budget pribadi, budget keluarga, dan menurut sumber Kemenku, cicilan itu disaranin 20% dari pendapatan. Um, Mungkin 30 masih bisa ya, tapi maksimal. Jadi kalau contoh misalnya tadi itu bootcampnya misalnya harganya 8 juta. Terus teman-teman nyicil selama 12 bulan. Yang mana mungkin sekitar kurang lebih itu nggak nyampe sejuta ya sebulan. Jadi mungkin sekitar 700.000 lah sebulan. Atau mungkin 800.000 karena pakai bunga kan. 800.000 sebulan. Berarti teman-teman tuh 800.000 sebulan tuh harus maksimal. Itu tuh kayak cuman ngabisin 30% dari sumber pendapatan. Jadi misalnya teman-teman gajinya 5 juta gitu, 80% kan masih bisa sebulan, nah itu masih boleh. Tapi kalau misalnya sampai harganya mungkin cicilannya mungkin 3 juta sebulan, padahal gajinya teman-teman cuma 5 juta, itu kan berarti lebih dari 50% ya. Nah, disarankan jangan gitu. Jangan sampai ngambil cicilan sebesar itu, karena tadi kekurangannya juga kan belum pasti dapat kerja. Jadi kayak aku saranin jangan kayak apa ya, kayak ngambil bootcamp terus mikir bakal dapat kerjaan, jadi nggak apa-apa nih ngutang sana sini gitu. Itu not wise decision kalau menurut aku ya. Jadi bisa disesuaikan sama budget lagi, balik lagi ke pribadi masing-masing dan risk management atau risk profil masing-masing kita. Berikutnya, buat yang masih merasa bisa kok belajar sendiri gitu, itu juga nggak cocok ikut bootcamp. Kalau emang teman-teman suka belajar sendiri, nggak suka maksudnya diatur-atur gitu jam belajarnya, nggak suka kayak ada banyak orang sukanya sendiri aja, itu nggak cocok ikut bootcamp. Mendingan belajar mandiri aja. Karena sumber internet banyak. Justru kan kita ikut bootcamp untuk sebenarnya punya pembelajaran terstruktur, punya ketemu teman, ketemu mentor gitu. Itu sebenarnya yang kita bayar. Jadi kalau teman-teman ngerasa, oh lebih suka sendiri gitu, mendingan ikut atau belajar sendiri aja, nggak perlu ikut bootcamp.
Nextnya alternatif. Nah, kali kan aku udah bahas semua ya kan soal bootcamp. Nah, balik lagi sekarang itu, oh tunggu sebelumnya. Jadi aku mau jawab yang ini dulu. Jadi worth it gak sih ikut bootcamp? Gitu. Jawabannya tergantung. Ya, tergantung. Kalau teman-teman memang tadi yang kayak aku bilang, memang pengen jadi UI designer, terus mungkin emang juga butuh pembangunan struktur kayak aku, terus mungkin punya budget, bisa disisihkan budgetnya, 20%, 30% pendapatannya untuk belajar, atau emang yang memang ya pakai pengen aja gitu kayak belajar lebih lagi gitu, dan emang pengen untuk ketemu teman-teman, emang pengen untuk luangin waktu gitu. Worth it banget, karena sebagai yang pernah ikut bootcamp, menurut aku bootcamp worth it banget untuk yang seperti itu gitu. Emang yang kita pengen dalemin, dan emang kita butuh banget pembelajaran terstruktur, jadi sangat worth it menurut aku. Tapi nggak worth it kalau teman-teman sampai harus ngutang gitu, kalau sampai harus jadinya endingnya nggak bisa luangin waktu, jadi udah bayar nih terus ditinggal gitu, cuma lihat recording, itu nggak worth it sama sekali. Karena kalau kayak gitu mendingan nonton YouTube, aku saranin ya, mendingan buka YouTube aja cukup gitu, mendingan belajar aja dari YouTube, mendingan belajar aja dari sosial media orang-orang gitu. Jadi nggak perlu untuk kayak ikut bootcamp kalau cuma endingnya lihat recording, kalau nggak pernah datang, kalau nggak pernah ngerjain tugas, itu menurut aku nggak worth it jadi jutaan. Jadi ya jawabannya worth it atau enggak tergantung, tergantung teman-teman yang mana versi. Dan di sini aku punya alternatif kalau teman-teman ngerasa nggak bisa ikut bootcamp, atau ya belum, mungkin belum budgetnya, mungkin atau emang pengen tapi ya ada banyak kendala lainnya. Oke, alternatif yang aku bisa, menurut aku bisa jadi alternatif adalah pertama itu YouTube. Teman-teman bisa banget belajar gratis lewat YouTube kayak yang aku lakuin. Kalau yang bingung mungkin aku bisa lihat video sebelumnya, aku udah ngasih rekomendasi beberapa video YouTube yang bisa dipelajarin. Ya kalau misalnya teman-teman juga masih bingung, bisa juga cari aja di YouTube-nya, di search kayak belajar UI UX, ada banyak. Jadi aku nggak bikin video yang kayak gitu karena menurut aku udah banyak gitu di YouTube. Karena mungkin kalau teman-teman butuh, aku akan bikin di video berikutnya kayak struktur belajar dari awal gitu, kayak atau kayak modul-modul yang mungkin aku akan bikin di video berikutnya karena itu akan panjang lagi. Jadi ya teman-teman boleh silahkan komen di bawah kalau emang pengen aku bikinin video yang itunya. Yang kedua, bisa gabung grup komunitas Telegram atau Discord. Nah, di video sebelumnya itu aku lupa masukin kalau aku tuh juga gabung beberapa Discord sama Telegram gitu. Ya, yang ini aku kasih ini sebagai alternatif. Jadi, tadi kan salah satu ikut bootcamp adalah kita punya teman ya. Karena teman tuh ngebantu banget sih untuk kita kayak lebih semangat, terus kalau nggak gampang nyerah. Nah, kalau misalnya emang kita nggak bisa ikut bootcamp, teman-teman bisa gabung komunitas. Ataupun kayak Telegram, Discord itu ada banyak. Cuma aku nggak nge-link nanti di bawah karena balik lagi video ini no sponsor dan aku nggak punya komunitas sendiri ya. Jadi aku ikut beberapa komunitas orang lain, tapi itu aku nggak masukin di sini video kali ini, nggak aku link karena ya aku belum yakin, maksudnya masukin yang mana gitu. Kayak soalnya ada banyak, dan juga ya teman-teman bisa cari sendiri, mungkin kayak desain jam itu juga ada. Jadi teman-teman bisa cari di Instagram dulu, terus nanti habis itu gabung Discord-nya atau gabung Telegram-nya. Yang ketiga, bisa belajar lewat video course, ada BWA, Skillshare, Udemy, itu jadi yang beli satu kali gitu. Aku juga punya video course di BWA, nanti aku masukin channelnya di bawah, teman-teman bisa coba lihat. Jadi tuh maksudnya tuh apa? Kita beli video course itu tuh kayak kita beli sekali, kita 100.000 harganya. Tapi udah kita beli sekali untuk seumur hidup ya, hanya lifetime payment. Jadi teman-teman bayar 100.000 tapi mau ditonton mungkin sejam sehari, atau pengen dihabisin sekaligus sehari, atau pengen sejam sehari terus seminggu baru selesai, itu bebas gitu. Jadi nggak ada patokannya kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman, boleh juga kalau misalnya emang nggak bisa ikut bootcamp, bisa lewat belajar video course, karena itu yang aku lakuin juga sih sebelum ikut bootcamp. Cuman balik lagi, kalau aku pribadi nggak suka yang kayak nggak ada strukturnya gitu, yang kayak apa ya, kayak ibaratnya kadang suka endingnya udah beli nih terus nggak ditonton gitu, kayak lupa, jadi kayak menu-menuhin file doang tapi nggak aku tonton karena nggak ada paksaannya gitu. Kalau bootcamp kan dipaksa, kita harus belajar, harus meet mentor gitu kan. Kalau video course kan kapan aja, mau jam 2 pagi, jam 4 pagi, atau jam 12 malam nih, jam 7 pagi kita mau nonton, terserah gitu. Jadwalnya masing-masing. Nah, kalau bootcamp kan nggak gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang lebih suka fleksibilitas, mungkin bisa lewat video course aja dibandingkan bootcamp, itu alternatifnya.
Dan lebih murah juga, harganya jauh lebih murah beli video course sih dibandingkan ikut bootcamp gitu. Yang keempat, cari magang, terutama buat teman-teman yang mungkin baru lulus atau mungkin kayak mau switch karir, itu bisa ikut magang dulu dan belajar lewat senior di kantor. Jadi nggak harus belajar formal, tapi para senior di kantor bisa ngajarin dan juga kan dapat ini ya bayaran kalau kita ikut magang. Jadi mungkin ini bisa jadi alternatif gitu. Dan yang kelima, alternatif adalah praktek sendiri dan coba-coba setiap hari. Jadi banyak desainer yang nggak ikut bootcamp, nggak pernah belajar formal gitu kuliah atau misalnya kayak beli course juga sekali-sekali aja. Tapi mereka tuh praktek sendiri gitu setiap hari dan banyak yang jadi bagus gitu. Banyak yang akhirnya jadi desainer yang bagus cuma dengan belajar sendiri gitu. Nah, itu saran aku. Jadi kalau emang teman-teman nggak bisa ikut bootcamp tuh nggak masalah. Jadi jawabannya perlu nggak sih ikut bootcamp kalau mau jadi desainer? Jawabannya nggak perlu. Oke. Tapi kalau tadi worth atau enggak, ya tadi kayak aku bilang tergantung. Cuma nggak perlu, tapi emang sangat amat membantu kalau teman-teman ikut bootcamp sebenarnya. Tapi kalau nggak bisa, ya ada 5 alternatif ini yang menurut aku justru malah kalau teman-teman lakuin 5-5-nya tanpa bootcamp pun bisa sebenarnya. Atau kalau teman-teman mau lebih ini lagi ya, lebih mantap lagi belajarnya adalah ikut bootcamp dan lakuin 5 alternatif yang aku tulis ini. Itu akan menjadikan desainer yang hebat banget gitu. Tapi ya, kadang kan kita manusia nggak bisa ngelakuin semuanya ya. Jadi ya, yang sesuaikan aja dengan porsinya masing-masing. Kayak yang teman-teman saat ini bisa jangkau tuh yang mana gitu. Dan ya itu menurut aku, kalau tanya perlu apa enggak jawabannya nggak perlu. Bisa kok banyak desainer tanpa ikut bootcamp, tapi bagus gitu. Banyak banget. Jadi nggak perlu. Tapi kalau memang mau dan punya budgetnya silahkan. Ya, itu aja sih yang bisa aku share di video ini. Oke, itu dia semua yang bisa aku ceritain di video kali ini tentang apa itu bootcamp dan juga alternatifnya. Semoga video ini membantu kalian belajar dan lebih tahu tentang gimana sih mengambil bootcamp buat jadi UI UX designer. Nah, semoga videonya membantu. Aku harap dengan ada video ini teman-teman jadinya lebih bijak, baik yang mau ngambil bootcamp abis ini ataupun yang enggak. Tetap semangat karena masih ada banyak jalan, apalagi 2023 itu menurut aku dari segi opportunity maupun segi sekarang tuh source untuk belajar udah banyak banget di mana-mana ada. Jadi silahkan buat teman-teman bisa bijak ngambil yang mana yang disuka dan semangat terus. Aku yakin semua dari kita bisa nyampe cita-citanya dan juga aku yakin kalau selama kita berusaha pasti kita bisa dapetin hasilnya. Nah, kalau kalian pengen terus belajar UI UX secara gratis, salah satunya lewat video-video kayak gini, aku akan coba upload. Aku minta maaf kalau belum konsisten, tapi aku akan coba untuk lebih konsisten dan sering upload video. Aku nggak bisa janjiin, tapi bakalan aku sering upload untuk pembelajaran yang aku pelajarin dan sharing ke teman-teman. Aku juga sekarang lagi bikin 100 day challenge, di mana aku belajar UI UX selama 100 hari, dan aku naruh linknya di bawah kalau teman-teman mau lihat, baik itu di newsletter maupun di short video yang aku upload kayak di sosial media, kayak di Instagram, di YouTube juga ada bagian shortnya. Semoga hal-hal itu membantu dan juga ya semoga teman-teman bisa nyampe cita-citanya, amin, aku doain. Dan buat yang belum tahu cara aku jadi UI UX designer gimana, bisa nonton video sebelumnya. Aku taruh semua di description box dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau teman-teman suka konten-konten aku. Dadah!